Mengejutkan, reshuffle kabinet. Fadlizon gantikan Edi Prabowo. Tapi rakyat minta Ibu Susi kembali jabat Menteri KKP. Kita ketahui bersama, Pak Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Edi Prabowo sementara. Tapi isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK. Presiden Jokowi disebut-sebut akan merombak Kabinet Indonesia Maju untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP. Jika Jokowi tetap mempertahankan kader Gerindra untuk mengisi jabatan Menteri KKP, maka Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon, berpeluang besar untuk mengisi jabatan tersebut. Diketahui, Partai Gerindra mendapat 2 jatah menteri dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Keduanya yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Fadlizon sendiri sempat masuk dalam bursa calon menteri pada 2019 lalu. Namun, Jokowi akhirnya memilih Prabowo Subianto dan Edi Prabowo. Jika Fadlizon masuk dalam kabinet, maka mantan Wakil Ketua DPR RI itu diyakini tidak akan bersuara kritis lagi kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tapi rakyat tidak terima, minta Ibu Susi Pujiastuti kembali jabat sebagai Menteri KKP. Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Berdasarkan pantauan IDN Times, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sudah ada 18.500 cuitan dengan tag Ibu Susi di media sosial medsos tersebut. Nama Susi digaungkan warganet yang meminta Presiden Joko Widodo untuk melantik kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasca Edi Prabowo diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kembalikan Ibu Susi menjadi Menteri KKP. Kami butuh harga ikan murah. Harga ikan mahal, Pak, sekarang. Rakyat warganet meminta kepada Jokowi. Bukan hanya harga ikan murah, ada juga warganet yang kangen dengan kepemimpinan tegas Ibu Susi. Apalagi soal penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Ibu Susi layak jadi menteri kembali. Saya kangen sosok Ibu Susi menjadi Menteri KKP. Koruptor kurang ajar. Edi disinyalir menerima suap dari berbagai perusahaan ekspor benih lobster senilai 9 miliar rupiah. Suap itu diduga tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, namun melalui kartu debit ATM sebuah bank plat merah. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPost.com, kartu debit ATM tersebut dipegang oleh ajudannya. Saat Edi bertugas ke Amerika Serikat, kader Partai Gerindra ini kemudian mengambil dengan cara membelanjakan berbagai barang mewah seperti tas Hermes, jam tangan mewah, serta berbagai barang-barang mewah lainnya. Koruptor kurang ajar. Dari berbagai pembelian barang mewah tersebut, Edi menurut sumber JawaPost.com menghabiskan duit sekitar 1 miliar rupiah dari total senilai 9 miliar rupiah yang didapatkan dari berbagai perusahaan yang akan mendapatkan jatah ekspor benih lobster. Terkait penerimaan kartu debit ATM tersebut, PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkannya. Kendati demikian, dia belum mau menyebut berapa jumlah nominal uang dalam ATM tersebut. Turut diamankan sejumlah barang, diantaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim. Oleh karena itu, mencuat kembali jejak konflik Susi Pujiastuti versus Edi Prabowo. Dalam berbagai isu soal kelautan dan perikanan, silang pendapat Edi Prabowo versus Susi Pujiastuti tersaji dalam isu benih lobster, cantrang, sampai kebijakan tenggelamkan kapal. Pertama, ekspor benih lobster. Saat menjabat sebagai menteri, Susi melarang izin ekspor benih lobster.
Nah, oleh Edi, keran kebijakan ini dibuka. Makanya, Susi pun mengkritik kebijakan Edi melalui berbagai kesempatan, termasuk di media sosial. Protes di akun Twitternya, Susi menuliskan, lobster jangan disamakan dengan nikel. Keduanya sumber alam yang berbeda. Satunya makhluk hidup, satunya benda mati. Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak, diambil akan habis. Lobster itu makhluk hidup bernyawa, berkembang biak atau beranak pinak. Tweet Susi di akun Twitternya @susipujiastuti pada Selasa 17 Desember 2019. Susi mengkritik kebijakan ekspor benih lobster ini. Seharusnya yang diekspor bukan benihnya, tapi induk lobster yang sudah siap dikonsumsi. Lobster itu sumber daya alam yang renewable, salah satu dari sedikit sumber daya alam laut yang bisa diakses atau ditangkap dengan mudah oleh pancing, bubu dari para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dengan kapal besar atau alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelihood nelayan kecil ini dengan benar dan baik, tulis Susi Pujiastuti. Menteri nyentrik di kabinet pertama Jokowi itu menegaskan pengelolaan sumber daya alam bisa dipengaruhi, bisa diperbarui. Yang dilakukan secara instan dan masif mesti dilarang. Apalagi ini sampai pada plus manufahnya, it's a no-no, tulis Susi dalam sebuah cuitannya. 2. Tenggelamkan kapal. Di masa menjabat, Susi populer karena kebijakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini sampai jadi perhatian dunia. Karena hal ini, Susi dikenal dengan meme tenggelamkan. Maksud kebijakan dalam Susi ini yaitu membuat efek jerah pencuri ikan di Indonesia. Nah, di masa Edi, kebijakan tenggelamkan kapal asing ini ditenggelamkan menteri dari Gerindra itu. Nah, Edi berdalih penghapusan kebijakan penenggelaman kapal asing untuk kemanfaatan para nelayan daripada kapal asing ditenggelamkan dan perusak ekosistem laut. Lebih baik kapal asing itu lebih baik diserahkan ke nelayan lokal. Kapal ini akan diserahkan ke kejaksaan karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan. Kenapa tidak saya serahkan ke sana? Atau misalnya, nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa, kata Edi dalam keterangan resminya pada 9 Januari 2020. Nah, Susi mengeluh soal ini dalam menanggapi tertangkapnya kapal asing pencuri ikan pada 19 Desember 2019. Susi mencuit di akun media sosialnya. Dia menuliskan, tak ada cara lain untuk bikin efek jerah, making ikan selain tenggelamkan kapal mereka. Ketiga, masalah cantrang. Karena cantrang merugikan ekosistem laut dan merugikan nelayan kecil. Bagaimana menurut pendapat Anda?